Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Reinhard Alaflah, bisa dipanggil Rafif, dengan NIM 132233105. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai data representasi dalam memori, structure atau records dalam bahasa C. Oke, langsung ke materinya. Nah, data representasi dalam memori. Pada bahasa C, data itu direpresentasikan dalam sebuah memori sebagai sekumpulan bit yang diorganisir dalam byte. Nah, satu byte itu berisikan 8 bit. Nah, 8 bit itu bisa dibilang 8 kotak lah gitu. 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setiap kotaknya ini bakal berisi angka 0 atau 1. Bebas. Sehingga dia sampai nilai 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu sekian. Nah, selanjutnya untuk menyimpan tipe data dalam sebuah C itu, dalam sebuah bahasa C ada dua arsitektur sistem. Yang pertama ada little endian, di mana dia akan menyimpan alamat memori ke yang lebih kecil, atau kalau diistilahin itu seperti bahasa Arab. Itu dia bakal menyimpan angka 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan big endian atau dia itu menyimpan byte di data yang lebih tinggi. Kayak bahasa universal, misalnya contohnya bahasa Indonesia, dimulainya dari kiri, 1, 2, 3, 4. Nah, lalu ada juga representasi data di mana tipe-tipe data yang ada dalam bahasa C. Antara lain seperti integer, di mana dia disimpan dalam format binar dan menggunakan tools complement untuk bilangan negatifnya. Misalnya nilai 2 gitu. Nah, kalau misalnya negatif 2, dia bakal melakukan tools complement. Misalnya 0010. Nah, kalau tools complement tuh di 0 jadi 1 dan sebaliknya. Misalnya 1, 1, 0, 1, tapi ditambah 1. Jadinya 0, 1, 1, 1. Nah, ini adalah negatif 2, yang dimana adalah sistem two's complement. Terus juga ada floating point, dimana dia bisa dibilang angka koma 7,5, 7,56, dan seterusnya. Dan ada juga double. Double itu malah lebih spesifik lagi. Dia juga angka berkoma 7,86, tapi untuk alamat datanya lebih banyak menampung angka daripada si data float. Si float ini lebih kecil dari si double. Nah, lalu ada karakter, di mana karakter tuh seperti A, B, C, D. Nah, itu bisa kita lihat karakter tersebut representasinya di ASCII code atau Unicode. Lalu ada juga sesuatu cara atau tools namanya pointer, di mana dia menyimpan alamat memori dari variabel lain. Nah, contohnya gimana? Ntar kita bakal jelasin. Lanjut, lalu ada structure atau records. Nah, structure itu dalam C digunakan untuk mengelompokkan berbagai tipe data dalam satu unit. Misalnya itu kayak gini. Structure, struct, name structure, ada tipe datanya, apa namanya, tipe datanya, apa namanya gitu. Misalnya namanya itu struct, nama fungsinya itu Rafif. Terus ada tipe datanya integer. Integer itu umur, terus oh, karakter. Karakter itu misalnya jenis kelamin, jenis kelamin. Dan ini seperti ini contohnya. Seperti char A, 1 byte, integernya memiliki 4 byte. Lalu ada double juga yang berisi 8 byte. Lalu ilustrasi behavior itu
dari si structure itu dia mengalokasikan memori untuk setiap anggota secara berurutan dari atas ke bawah. Dia bakal ngecek char dulu, baru integer, baru double. Misal kalau misalnya dipanggil, oh example gitu kan. Nah, misalnya char berarti yang dicek dulu karakter, berarti A, oke, 1. Lalu integer tuh angka biasa, bulat, terus baru double, misalnya 8,5. Misalnya gini, jadi dia bakal ngecek satu persatu dari atas ke bawah. Char, integer double, char, integer double. Terus sebenarnya dalam C itu tidak ada fitur records. Karena kalau dalam C, records itu sama dengan structure yang menyimpan berbagai tipe data dalam satu fungsi gitu. Nih, ada char, integer, double, ada banyak tipe data dalam satu fungsi. Sedangkan di C Sharp itu berbeda structure sama records. Records itu dia kalau misalnya di C mungkin bisa dibilang kayak define. Jadi dia itu tetap. Jadi nggak bisa berubah-ubah. Misalnya 19,5 itu adalah eh, angka. Nah, dia bakal tetap 19,5 dan nggak bakal berubah-ubah jika dipakai di dalam code-nya terus-menerus. Itu bisa dibilang records dalam C Sharp. Sedangkan structure itu mirip fungsi yang bisa diubah-ubah nilainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Kita pakai library, strings, stdio, terus memakai struct, record, integer ID, karakter, nama, ada 50 dalam arraynya. Kenapa kita pakai karakter? Padahal karakter dalam array malah karakternya berjumlah. Oh, bukan array, tapi bisa bilang array sih. Karakter di dalamnya itu ada 50 gitu. Misalnya ada A, ada B, ada C, ada D, itu sebanyak 50. Nah, ada juga float yang bernama nilai. Nah, di sini kita bisa lihat di mainnya, kita panggil struct record, kita panggil si fungsi ini, dan kita namain namanya record 1. Namanya record 1, dan isinya itu 1, dimana dia adalah integer, dan langsung berurutan ke bawah juga, Alice, yaitu karakter yang digabung-gabungkan berarti A, L, I, C, E dalam sebuah array. Namun karena ada library string.h bisa kita gabung saja list ini. Ntar dia bakal dia dekomposisi menjadi A, L, I, C, E. Lalu ada juga float atau bilangan berkoma yaitu 8,5. Jadi dia berurutan dari integer, lalu karakter, lalu float. Sebenarnya string itu kan kumpulan sebuah karakter. Nah, kalau di C itu langsung dibuat aja seperti string dan dia bakal terdeteksi sebagai karakter. Nah, di sini kita bisa ngeprint satu-satu nilainya. Printf ID pakai %d. Aku bisa nganggapnya digit sih biar dia angka atau integer. Nah, kita panggil nama fungsinya itu rec1 dot id karena sesuai yang mau kita panggil itu ID-nya itu bernilai 1. Ntar akan keluar output 1 lalu nama. Nah, %s, s-nya adalah string si Alice. Kita panggil lagi fungsinya rec1 dot nama. Kita pilih bagian nama. Lalu bakal terprint juga Alice. Dan juga yang terakhir ada nilai %.2f berarti dia mengambil 2 di belakang koma dari floatnya. Misalnya 8,567, kalau pakai titik 2f berarti 8,56 aja. Nah, juga dia akan nampilin nilai 85,5.
dari fungsi rec1, yaitu nilai. Oke, lanjut. Contoh lagi, itu kita pakai struct mahasiswa, kita pakai namanya, pakai 50 aja, mungkin ada yang namanya panjang banget, jadi pakai 50 karakter aja isinya. Terus integer usia, float, nilai IPK-nya. Kita langsung ke mainnya, kita panggil struct mahasiswa MHS1. Nah, berarti kita mendefinisikan fungsi mahasiswa ini sebagai MHS1. Nah, kita menggunakan strcpy, strcpy atau string copy, bisa dibilang itu MHS1. Kita ambil MHS1, di mana dia adalah MHS1 ini adalah fungsi dari struct mahasiswa, dot nama, diambilnya nama, dan dimasukkannya Andi. Jadi, strcpy ini bakal menginputkan sebuah atau sesuatu ke dalam fungsinya. Jadi Andi ini bakal masuk ke nama dan nama ini bakal jadi Andi. Lalu MHS 1.usia itu jadi 20, terus MHS 1.IPK jadi 3,75. Masih di record kan ya? Ya, oke. Lalu kita bisa print nama %s atau string MHS1 dari fungsinya kita ambil nama. Nanti bakal keluar Andi, lalu usia %d atau digit karena dia integer di usia, panggil lagi fungsi MHS dot usia karena kita mau nampilin yang si usia, yaitu 20. Lalu print lagi output IPK-nya %2f biar dia cuman 2 di belakang koma nilainya yang diambil, panggil lagi mh1.ipk, bakal keluar 3,75 seperti itu. Nah, mungkin terakhir campuran type def dan pointer dalam structure. Nah, di sini tuh ada alternatif lain juga, dimana dia ada namanya type def dan pointer. Nah, kalau bisa aku ilustrasiin, pointer itu nih, yang bintang-bintang ini adalah pointer. Nah, pointer itu adalah sebuah tools untuk ngebuka pintu, atau pintu itu kita bisa bilang alamat. Nah, dalam pintu itu ada nilai. Nah, nilainya itu bisa kita ubah-ubah dengan menggunakan si pointer ini. Nah, jadi kalau misalnya mau mengubah suatu nilai, jadi kita perlu tools si pointer untuk mengubah nilai suatu variabel. Itu kalau dalam C. Nah, di sini kita bisa, sebenarnya ini mirip-mirip aja sih seperti struct biasanya. Cuman ini tulisannya agak beda aja sih. Jadi type def, struct, nah nama fungsinya di sini mahasiswa di luar kurung kurawal. Ini char name 50, integer usia, float IPK. Terus mahasiswa, nah pointer MHS PTR sama MHS 1. Nah, dan MHS 1 sama dengan MHS pointer. Nah, dan ini adalah si pintu. Jadi, kita bakal pakai pointer untuk ngebuka pintunya. Jadi, istilahnya si pointer ini adalah kunci untuk ngebuka si pintu. Jadi, pointer ini digunain buat buka si pintu, atau pointer ini berkaitan dengan si alamat. Alamat ini bisa dinotasikan dan gitu. Nah, kita str copy lagi mhsptr. Nah, mhsptr itu adalah alamat datanya.
ya kan, MHSPTR, di mana dia bakal merubah nama jadi Budi. Jujur agak sulit sih jelasinnya. Jadi intinya kalau kita mau mengubah nama, misalnya nama ini si alamatnya gitu. Jadi kita punya pointer dan kita kalau mau membuka pintu si nama ini harus pakai pointer. Nah, setelah terbuka, kita bisa ngubah-ngubah nilai di sini. Jadi kita tambahin Budi, tambahin Rafif, dan sebagainya gitu. Nah, disinilah si MHSPTR dari fungsinya itu kita ambil yang bagian nama dan kita ubah fungsi dalam nama itu menjadi Budi. Dan juga MHSPTR ini di bagian fungsinya di 21, IPK-nya 3,85 gitu. Dan bisa kita print juga namanya, bisa kita print juga usia dan IPK-nya. Seperti itu. Mungkin seperti itu untuk penjelasan materi dan contoh-contohnya. Aku pengen lebih ke VS Code-nya langsung, sembari jelasin juga. Mungkin 16 menit, oke. Jelasin juga tentang ini, tentang yang aku bahas sebelumnya. Itu di sini kita bisa lihat pada pointer dulu ya, aku jelasin pointer. Itu ada integer main sama fungsi print age. Jadi si nilai di sini aku ngebuat umur itu atau age sama dengan 21. Nah, ini kan sebuah alamat. Nah, si alamat ini aku buka pakai pointer. Jadi dengan pointer ini aku bisa mengubah nilai dalam alamatnya. Nah, di sini aku memanggil fungsi print age, di mana aku substitusin si ph ini. Nah, di sini nih aku pakai pointer dan di sini juga. Jadi kita ini dulu. Error. Bentar. Include no such file or directory. Construct.c. Oh, sorry, bentar. Maaf, salah. Salah namanya, nggak boleh pakai spasi. Nah, oke. Nah, di sini jadi nilai si edge ini kan nilai nih, nilai. Nah, ini dan edge ini adalah pintu dari si nilainya. Sebelum mau masuk ke nilai 21 ini, kamu harus ngelewatin pintu. Nah, pintu itu disebut dan edge simbolnya gitu. Nah, biar bisa ngebuka pintu itu aku pakai pointer. Pointer edge. Ini cuman tulisannya aja sih. Misalnya kalau edge ini juga bisa. Tapi P ini untuk indikasikan kalau dia tuh pointer gitu. Nah, pointer ini bakal ngebuka pintunya dan bakal ketemu si nilai 21. Nah, ph ini dipanggil si fungsi print edge dan harus pakai pointer karena pointer itu kunci yang bakal ngebuka pintu untuk mengubah nilai di dalamnya. Nah, di sini dia bakal ngeprint you are 21 years old gitu. Dan mungkin aku bakal jelasin juga tentang ini dikit. Address. Kita print aja deh. Nah, address of an age. Nah, di sini nih kan si pintu dan age ya alamatnya. Alamatnya itu FFC34 dan PH ini karena dia pointer. Berarti dia bakal ngebuka si alamatnya.
Nah, alamatnya itu juga berisi nilai FFC34. Jadi si pointer ini dia bakal ngebuka pintu, dimana pintunya itu nilai gitu, sama. Jadi dia bakal sama nih nilainya. Oke, terus si nilai dari umur ini kan integer ya. Integer itu dia nilainya 4 bytes. Tapi kalau misalnya si pointer atau si alamat age-nya itu bernilai 8 bytes lebih banyak gitu. Tapi nilainya bakal sama, tetap 21. 21 di sini. Nah, age ini kan nilai nih 21. 21, tapi dia memiliki 4 bytes dan dia alamat datanya sama, FFC34. Dan si pointer age ini dia juga nilainya 21 karena dia ngebuka pintu atau masuk ke alamat data yang nilainya CH atau 21 juga. Makanya dia bakal nampilin 21. Tapi bedanya dia memiliki 8 bytes. Dan alamat datanya sama kok. Sama si H. Ini perbandingan H sama apa ya? Pointer. Gitu. Agak belibet juga sih ya jelasannya. Mungkin pengen jelasin ini mirip sih sama yang tadi. Jelasin dikit aja sih. Struct player. Nah, ini di luar ya. Bisa juga sih. Bro code. Struct player. Kita buat juga char. Ada 12 isi karakternya dan integer score. Terus struct player. Ini fungsinya tadi. Nih. Terus kita namain nama fungsi itu player 1 dan player 2. Terus strcopy untuk nge-input di fungsi player 1 bagian namanya ini bro, dan input juga di bagian skornya integer 4 dan player 2 juga bra 5. Terus outputnya bakal bro 4 bra 5. Oke, terus ini berapa? 22. Oke, type def itu yang tadi sih. Lanjut, type def char user, karakternya users 25. Nah, type def struct itu berisi 25, nama, passwordnya 12, isinya integer. Type def itu dia di luar sini kalau nama fungsinya gitu. Nah, bisa kita panggil nama fungsinya user dan namain user 1. Nah, enaknya type def ini dia cuma pakai nama fungsinya aja user. Dan kan kalau si struct ini harus manggil struct-nya juga baru nama fungsinya player, struct player gitu. Struct player. Tapi kalau di type def ini cukup panggil nama fungsinya si user, nggak perlu ketik type def struct user gitu. Tinggal panggil namanya aja user 1, langsung kita isi bro untuk si karakter name, password atau 3 untuk si password, dan ID-nya integer. Set print, bisa kita print set bro password 3 bro 321. Kayak gitu. Lalu ada yang terakhir array ya. Array of struct. Array of struct. Nah, struct student. Kita pakai yang biasa dulu, nggak pakai yang type def, kita pakai yang struct student. Jadi dia bakal kalau mau manggil harus pakai struct juga student. Kita inisiasi namanya, nama fungsinya itu student 1. SpongeBob sebagai nama, GPA atau IPK-nya sebagai float 3,0, koma. Nah, struct student, di mana students itu dalam array ada student 1, 2, 3, 4. Kenapa nih kosong? Kosong ini bisa dibilang kamu bebas mau ngisi berapa aja nilainya. Nggak terbatas. Jadi, oh ini kan 12, jadi terbatas 12. Kalau misalnya udah
13 karakternya dia bakal ke-cut gitu. Misal nih karakternya ada 4 A B C D. Nah, kalau misalnya ada E, dia nggak bakal kebaca. Yang kebaca itu sampai D doang. Nah, sedangkan kalau misal kosong ini berarti dia bebas, nggak ada batasannya gitu. Kalau ini kan ada batasannya 4 gitu kan. Kalau misalnya ini nggak ada batasannya. Jadi, student 1, 2, 3, 4 ngandung ini semua. Nah, bisa kita input juga for integer i sama dengan 0 sampai i kurang size of student. Size itu length atau panjangnya gitu, panjang dari si studentnya, students, terus bagi students size of students di array ke 0 atau si student 1 dan ditambah terus iterasinya i plus plus. Kita print si student ke 0 namanya, terus GPA ke student ke 0 sampai student ke 3 nama dan GPA-nya. Sini nama hahaha SpongeBob GPA-nya segini. Kalau misalnya kita nggak pakai ini gimana? Nah, nggak bisa, error. Wait. Nah, dia bakal ngeloop terus gitu. SpongeBob, Patrick, Sandy, Squidward. Terus Squidward, Sandy, Patrick, SpongeBob. Jadi dia bakal nambah terus. Dan nggak bakal ngestop. Jadi gunanya pakai per size of student 0 biar dia ngebatasin aja sih. Nah, sampai Squidward. Ada 4 dibagi 1. Sebenarnya ini 3 aja bisa, 4 aja bisa sih. Duh, bentar. 4. Nah, sama aja. Cuman kalau mau, karena 4 nih, karena dia ada 4 isinya. Jadi dari 0 sampai 3. Tapi kalau mau agak kerennya atau lebih propernya kayak gini. Oke, mungkin segitu aja dari aku penjelasannya. Terima kasih.